Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih, Shalom. Sangat bersuka cita kita kembali berjumpa di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan masih belum beranjak dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 tentang Stefanus. Kita belajar dari apa yang dilakukan, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya dan juga hal-hal yang terkait dengan pelayanan Stefanus dan juga akhir kehidupan Stefanus. Izinkan saya membacakan pasal 6 ayat yang ke-9 dan ke-10 untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jemaat yang terkasih, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Stefanus, orang yang setia melayani hal yang kecil, lalu kemudian juga dia adalah orang yang menjadi saksi sebagai orang yang menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dan apa yang dia yakini. Karena kesaksian itu akhirnya di momentum ini dia diperhadapkan dengan sebuah situasi yang tidak mudah, karena seperti yang kita baca tadi bahwa dia harus bersoal jawab, berapologet, membuktikan tentang keyakinan dan juga apa yang dia percayai. Yang menarik, perdebatan ini, diskusi ini, upaya untuk mempertahankan iman ini adalah diskusi yang tidak seimbang, atau dalam bahasa orang pintar, ini tidak apple to apple. Stefanus seorang diri, sekali lagi dia adalah orang yang pekerjaannya melayani hal yang sederhana, makanan, pakaian, minuman untuk orang-orang yang terabaikan, sedangkan harus berhadapan dengan orang-orang yang disebut sebagai kaum Libertini, yang terdiri dari pemuka-pemuka, ahli-ahli, bukan cuma di dalam satu tempat atau kota tertentu, tapi mereka adalah liga atau perwakilan dari kota-kota terkemuka, berkumpul jadi satu dalam sebuah kelompok namanya Libertini. Dan mereka bersoal jawab dengan Stefanus, seorang diri saja. Tetapi yang menarik adalah firman Tuhan mencatat mereka tidak bisa berargumen, tidak bisa mengimbangi pendapat hikmat dari Stefanus. Alasannya jelas di sana dikatakan karena Stefanus punya hikmat, tetapi juga yang tidak kalah penting ada Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Kita mendapatkan kebenaran penting di sini bagaimana Stefanus itu dimampukan Tuhan, Stefanus didorong Tuhan, Stefanus diberikan kecakapan, hikmat untuk dia bisa berargumen, mempertahankan iman dan keyakinannya di hadapan orang yang begitu hebat. Inilah yang disebut dengan Roh Kudus berkarya untuk memampukan orang percaya menjadi saksi. Kapasitas kita terbatas, kemampuan kita terbatas, jabatan kita terbatas, posisi kita terbatas, pengalaman kita terbatas, tetapi ada kalanya kita mampu menghadapi persoalan, bahkan menjadi sarana efektif di dalam kesaksian, bukan karena siapa kita dan apa pengalaman kita, tetapi Roh Kudus yang berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita. Tentu kita ingat apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan diberikan kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka dan mereka menjadi saksi. Ini yang dialami oleh Stefanus, di mana Roh Kudus memampukan dia untuk menjadi saksi, memampukan dia untuk mempertahankan imannya dan menceritakan tentang kebenaran yang dia yakini. Inspirasi dari Stefanus adalah mari berani menjadi saksi. Kita terbatas, kita tidak mampu, tapi jangan lupa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi dan menceritakan apa yang harus kita ceritakan. Berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi saksi seperti Stefanus, sang benih gereja, benih Injil, martir pertama yang dicatat di dalam kitab suci. Puji Tuhan, mari kita berdoa jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih, bersyukur untuk kebenaran-Mu, mampukan kami menjadi saksi-Mu yang efektif, dan tolong kami terus mengandalkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kami menjadi saksi, menjadi berita di mana kami harus didengarkan. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, berkat rahmat dan kemurahan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.